sometimes too agresif. Oke. Tapi ya gimana, cinta itu harus diperjuangkan. Banyak yang tidak bisa ngomong hal-hal masalah cinta, masalah perasaan kepada ibunya. Aku berperan sebagai orang yang karakternya seperti itu. Harus berpura-pura happy walaupun hati itu sakit. Halo K-lovers dan juga Movievers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Perkenalan saya Farid, saya akan memandu acara hari ini. Dan hari ini kita spesial sudah kedatangan cast dari Assalamualaikum Baitullah, Arbani Yasis dan Tisa Biani. Please welcome. Halo. Ini Tisa aja ya. Lari. Hati-hati. Aman, udah biasa. Silakan. Sorry. Halo. Oke, kayaknya semakin kesini makin adem ayem aja. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. mungkin sebelum kita masuk ke movie-nya, kita Yes. talk show kita. Nah, ini kita udah ditemenin sama teman-teman Movievers. Halo Halo semuanya. Movievers. Jadi teman-teman Movievers ini adalah film komunitas pencinta film dari kapanlagi.com. Mantap, Terima kasih. mantap sekali. Minder Oke. nih kita nih. Aku takut di... Takut di... Yes. Nah, mungkin sebelum masuk ke film, Ya. ini kan udah pertengahan tahun. Nah, kira-kira resolusi tahun ini gimana nih? Apa sudah kecapai semuanya? Ataukah masih ada yang mau dicapai? Tisa dulu kan. Tisa dulu boleh, silakan Tisa. Padahal saya udah nunggu jawaban Arbani Yasis lah. Biasanya jawabannya Enggak. out of the box. Alhamdulillah sih sejauh ini berjalan dengan lancar. Kalau masalah resolusi karya gitu, aku sih pengennya ngalir gitu aja. Karena yang penting resolusinya adalah badanku sehat, jiwaku sehat, semua keluarga senang, happy, orang-orang tersayang tuh juga senang ya. Itu aku udah puas banget sih. Kalau masalah karya ya itu berjalan aja lah. Oh, that's so sweet. How about you, Arbai? Kalau aku sama, alhamdulillah berjalan dengan lancar tahun ini. Cuma ya mungkin pengen selalu bisa berkarya terus ya. Apalagi di perfilman Indonesia. Perfilman Indonesia juga lagi bagus-bagusnya sekarang. Dari penceritaan, penyutradaraan, pemainnya juga udah mulai banyak muka-muka baru. Jadi turut senang dan pengen berkarya sama banyak orang di perfilman Indonesia. Yeay. By the way, kemarin Tisha, kamu cantik banget di nikahannya Alo. Terima kasih Kak. Masya Pada Allah. ngeliat nggak teman-teman Movievers? Luar biasa ya. Emang pada ngikutin nih. Adem, cantik. Coba mungkin dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa cantik dan ganteng nih Tisa dan Arbai? Waduh, takut banget. 10. Kayak di ya. rating gitu ya, gitu ya. Bisa juga. Ada yang seru nggak sih kemarin? Alhamdulillah seru dan berjalan lancar juga gitu, nggak ada kendala sama sekali. Walaupun dari pagi sampai malam ya acaranya dan aku baru pertama kali ngikutin orang nikahan tuh ternyata sepanjang itu ya waktunya. Karena biasanya kan datang pas resepsi doang, nah sekarang dari akad jadi wow keren sih bisa stay stay fit sampai akhir acara. Nah, how about you Arbai? Something Arbai. good happen recently apa nih? Ya lamaran tahun ini ya kan. Lamaran tahun ini. Masya Oh, boleh dong. Sudah tunangan guys. Alhamdulillah. Congrats. Dan ya sebentar lagi mungkin mau ke jenjang pernikahan. Tapi belum bisa sebut kapan. Doain aja, mohon doanya. Oke, semoga lancar. Iya. Nah, mungkin kita langsung ngobrolin film Assalamualaikum Baitullah ya. Benar sekali. Nah, ini katanya akan tayang tanggal 17 Juli nanti. Ya. Nah, mungkin kalian sebelum main film ini seberapa kenal sih? Dan setelah main film seberapa kenal juga nih Satu sama lain. satu sama lain? Kita udah kenal lama Kita banget udah ya kenal Kak. lama banget. Iya, Lama kapan? banget Pertama sih. Dan kita tuh beberapa project film tuh tadinya mau jalan bareng nih, mau kerja bareng, tapi nggak jadi terus. Yes. Ah, Dipertemukannya di Assalamualaikum Baitullah. Iya. Jadi project yang sangat excited banget buat
aku gitu, ya mungkin kita berdua, karena akhirnya setelah sekian lama ngalamin banyak rintangan, nggak jadi terus nih project bareng di sini. Karena aku Satu suka project. actingnya Tisa tuh bagus banget. Masya Allah, Masya sama Allah. sama. Tia Kan Ngabani seru juga. ya kalau kita main sama pemain yang actingnya tuh bagus gitu. Bener. Gitarnya ke bawah bagus juga. Coba bagus, sama-sama belajar Sama-sama gitu ya. belajar. Amin. Nice. Suka merendah nih guys. Oke, nah film Assalamualaikum Baitullah ini mengangkat tema religi Muslim. Benar. Menurut kalian kenapa sih film ini perlu banget untuk disampaikan? Kalau aku ya dari film Assalamualaikum Baitullah ini biar kita tuh bisa sama-sama belajar apa artinya ikhlas, sabar, bertahan dan percaya sama Allah. Kalau bahwasanya apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah ujian yang kita lewatin itu akan ada kebahagiaan di belakangnya. Oke, that's so good. How about you, Tisha? Sebelumnya aku mau nanya, ini udah pada nonton trailernya belum? Kakak-kakak. Udah dong. Yeay, seneng. Udah nonton? Belum, filmnya belum, trailernya. Siapa tahu. Oh ya, streaming siapa tahu udah kemarin atau duluan ya. premiere kemarin. Iya benar. Kalau dari aku pribadi sih, aku banyak banget jujur ya pelajaran yang bisa aku dapetin dari film Assalamualaikum Baitullah gitu. Karena pada saat kemarin nih aku pertama kali nonton filmnya di gala premiere aja, itu aku ngerasain wah karakternya Kabani di situ, karakter lainnya itu punya banyak pesan yang sangat-sangat relate sama kehidupan manusia di zaman sekarang gitu. Karena pastinya kita tidak luput kan dari masalah kehidupan gitu, dan cara menanganinya, solusi hidupnya itu banyak banget yang bisa kita pelajarin dari film Assalamualaikum Baitullah. Jadi keluar dari bioskop tuh kayak dapat pencerahan dari Allah gitu, bahwa harus kayak gini loh menangani masalah gitu. Ikhlas, belajar Ikhlas. kehilangan gitu ya. Yes, Oke. Nah, mungkin selanjutnya yes. setelah ditawarin, mungkin Tisha dan Arbai baca sinopsis awal kan. Apa sih yang bikin film ini menarik dan sampai bilang yes untuk proyek ini? Kalau aku, yang pasti karena ceritanya tuh bagus ya. Aku selalu minta juga sinopsis waktu itu ketemu sama Mbak Rita, dan Mbak Rita tuh ceritain secara langsung bareng sama Pak Tony. Sampai akhirnya, oh memang ternyata ceritanya sangat inspiratif. Dan terutama pergi ke Baitullahnya. Karena ada syuting di Baitullah. Aku tuh sampai kayak, ini beneran kita ke Mekah nih, nggak green screen gitu kan. Yes, Oh beneran kita berangkat beneran kok, kita juga mau green screen. Ternyata beneran berangkat, alhamdulillah. I see. How about you, Tisha? Iya, mungkin waktu awal pertama kali ditawarin itu yang bikin aku excited karena dari judulnya Assalamualaikum Baitullah. Aku juga sama kayak Kabani, aku nanya, ini syutingnya kita beneran ke Baitullah nggak gitu? Kalau green screen sayang banget, males juga gitu. Terus kan jadi kesannya kayak nipu penonton gitu kan. Tapi jujur Li, semua yang ada di Baitullah itu, maksudnya adegan yang di Baitullah bener-bener kita lakukan di Baitullah gitu. Dan itu alasan kuat sih kenapa aku mau ambil film ini gitu. Gimana rasanya sih syuting di Baitullah di Mekah itu sendiri? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang seru. Di sana tuh energinya beda banget ya. Oh ya? Yap. Sampai di waktu pertama kali lihat trailernya aja, pas Baitullah tuh muncul, energinya langsung berasa beda banget gitu. Langsung kerinduannya tuh langsung berasa banget. Nah kita syuting di sana pun alhamdulillah semuanya dilancarin. Kita kan begitu nyampe kita melaksanakan ibadah umroh dulu. Lalu kita ada free 1 hari lagi buat terserah lah mau ibadah, mau ngapain terserah, tapi kita pakai untuk ibadah. Dan alhamdulillah syuting di sana pun menjadi lancar, menjadi kayak apa ya, momen yang gak akan pernah dilupain sih. Kapan lagi bisa umroh sekalian sama syuting, bukan syuting sekalian umroh tapi umroh sekalian syuting. Yes. Oh, how about Tisha? Ada kejadian seru kah Kejadian selama seru di Mekah? apa ya? Banyak sih, maksudnya kayaknya hampir setiap momen tuh jadi pengalaman yang menarik gitu buat aku, karena aku nggak mau menyanyiakan gitu kesempatan bisa syuting di sana, bisa ibadah sekaligus kerja, karena jarang loh ada
orang yang bisa dapat kesempatan double kill seperti itu. Makanya. Karena kerja itu kan ibadah. Benar-benar. Di sana juga ibadah. Jadi kayak double keberuntungan lah buat kita sebagai pemain. Makanya aku selalu berterima kasih banget gitu sama Allah udah ngasih kesempatan aku untuk main di sini gitu. Karena pasti ini semua udah jalannya dan ada alasannya gitu kenapa Allah kasih ridho kita semua untuk main di sini. Dari judulnya aja udah merinding sih, Assalamualaikum Baitullah. Oke, nah kalau misalnya kita ngelihat zaman sekarang untuk cerita Assalamualaikum Baitullah ini, itu seberapa relate sih? Sebenarnya sih pasti relate ya, pasti relate. Nggak cuman sama anak zaman now, Pak. Pasti yang zaman-zaman kayak apa sih selain Gen Z itu milenial atau apa segala macamnya itu pasti tetap relate sih. Karena Gen milenial Bapak ya? Iya. Iya. Saya Gen Z. Gen Z? Aku Gen Z. Kalau Gen Z, ini milenial. beda milenial. Oke. Kalau kakak-kakak apa nih? Movie first apa nih? Milenial? Ada Gen Z, milenial, Campur-campur. Campur-campur? dominan. Gen Z, coba kelihatan dong dari wajah-wajah yang muda-muda. Kalau Gen Z tuh kelihatan ya cantik-cantik. wajahnya tuh ya. Milenial. Zillennials. Oke. Nah, buat karakter nih bisa Arbain. Apa sih yang kalian kagumin dari karakter kalian masing-masing? Kalau Amel, aku berperan sebagai Amel. Kalau yang udah lihat dari trailernya, mungkin udah nebak arahnya kemana nih Amel gitu. Ya aku kemarin pas nonton gala premier tuh kasihan sih ya, Amel tuh kasihan banget guys. Dan aku yakin pasti banyak loh perempuan yang terwakilkan dengan cerita kehidupan Amel. Karena banyak zaman sekarang kisah seperti itu gitu. Dan aku ngerasa aduh Amel nih bener-bener menjadi wanita yang tulus, setia banget sama orang-orang yang dia sayang. Dan juga peduli gitu sama apa yang dirasakan orang yang dia sayang gitu. Jadi jarang sih kayaknya kita bisa dapetin orang tulus kayak Amel di zaman sekarang. Ada nggak yang nggak disukain? Kalau nggak disukain, sometimes tuh agresif. Oke. Tapi ya gimana, cinta itu harus diperjuangkan Benar. gitu. How about you, Arbain? Aku berperan sebagai Bara. Mungkin dari Bara ini aku belajar supaya jadi laki-laki yang tegas ya. Dan laki yang berani mengutarakan pandangannya, perasaannya gitu. Yes. Terlebih sama orang tuanya, walaupun di sini Bara di karakternya itu dia sayang dan berbakti sama ibunya. Dia tinggal sama ibunya. Tapi dia tetap bisa berkomunikasi tentang apa yang dia rasa, apa yang dia pikirkan gitu terhadap ibunya. Banyak di anak muda zaman now juga pasti banyak yang tidak bisa ngomong hal-hal masalah cinta, masalah perasaan pada ibunya. Sedangkan itu kan diperluin juga gitu. Dan dari karakter Bara aku jadi belajar, memang harus menjaga komunikasi ya, bukan cuma sama orang tua tapi sama ya calon pasangannya lah. Kalau yang nggak disukain ada nggak? Labilnya. Oh, di karakter itu kuat banget ya labilnya. Labilnya itu karena apa ya? Karena ada pergejolakan emosi itu sih, dia bimbang pilihan mana yang sebenarnya baik untuk dia gitu. Oke. Nah, gimana persiapan mental dan emosional kalian saat memainkan karakter? Karena ini intens banget kan? Kalau aku sih sebenarnya secara emosi tidak terlalu berat ya, cuman memang gak relate aja sama Arbaninya asli gitu loh. Karena ya Bara di konfliknya itu kan dia dijodohkan, lalu dia ketemu sama orang dan punya perasaan terhadap orang baru itu gitu. Dan itu nggak terjadi di Arbani, kehidupan Arbani gitu loh. Jadi gimana caranya supaya relate ya. Jadi kita di acting coach itu kita dapat proses, kita bikin background story karakternya gitu, yang menjelaskan kenapa Bara mengiyakan
perjodohan itu sebelumnya kenapa apa segala macam itu kita buat sendiri masing-masing karakter. Kalau bisa gimana nih? Persiapannya kayaknya kalau aku jawab reading workshop tuh template ya buat kita ya gitu. Ya paling sama sih kayak Kak Bani gitu. Jujur pada saat aku ngelakuin proses syuting Assalamualaikum Baitullah memang prosesnya sangat-sangat terbatas buat aku dalam mempersiapkan karakternya. Tapi justru itu menjadi PR buat aku untuk bisa bikin karakter Amel itu maksimal di screen gitu. Karena apa ya, aku nggak mau mengecewakan sih orang-orang yang udah percayakan aku di film ini gitu. Karena kita udah say yes buat karakter Amel. Oke. Jadi pastinya harus bikin maksimal lah dengan bikin background karakter segala macem gitu. Oke. Nah, ada nggak sih scene-scene yang susah banget untuk dimainin? Mungkin pas reading kelihatan gampang, tapi pas dimainin itu diulang-ulang gitu. Mungkin boleh diceritain ke teman-teman? Apa ya? Ada. Wah, kalau buat Arbani kayaknya gak ada yang susah ya. Gak ada yang susah. Jangan gitu, gak gitu. Apa ya? Aku dulu kali ya. Oke. Kayaknya hampir semua scene Amel susah gitu. Karena bayangin aja guys gitu, di dunia nyata kita ketemu sama orang yang dari looknya itu terlihat bahagia, dari looknya itu terlihat happy, selalu menguatkan sesama orang yang di sekitarnya. Tapi ternyata di balik semua itu tuh dia punya perasaan yang dia pendam. Dia punya masalah dalam hidupnya. Kan susah ya guys untuk berpura-pura happy gitu ya. Mengiris hati ya, gitu. Jadi aku berperan sebagai orang yang karakternya seperti itu. Harus berpura-pura happy walaupun hati tuh sakit. Itu susah banget Sebanget. pasti. Boleh tepuk tangannya dulu dong teman-teman Movieverse. Jadi susah lah gitu. Jadi kayak kelihatan gimana cara di luar kelihatannya happy, padahal sebenarnya menyimpan perih rasa yang sedih luar dan biasa perih ya. gitu. I see. How about you, Arbai? Aku bingung ya. Tapi mungkin ini aja sih, saat memainkan emosi bahwasanya aku suka sama seseorang tapi aku juga lagi ada perjanjian lah, ada janji sama seseorang juga gitu. Yes. I see. Jadi Bukan pengalaman pribadi kan? Aman. bukan. Oh bukan. Aman kok. Aman. Nggak pernah kok aman. Susah makanya itu karena gak pernah ngalamin. I see. Nah mungkin kalau kesulitan selama syuting tuh apa sih? Ada nggak sih? Kesulitannya apa ya? Mungkin pas traveling ke sana atau syutingnya di mana aja mungkin? Oke, Baitullahnya di mananya? Baitullahnya kita ada di Jabal Rahma. Terus Jabal apa ya itu ya? Jabal Nur? Jabal Bukan, Omar. bukan. Jabal Omar sama Jabal Udah itu. Hamdam. Oh Hamdam. Terus ada sama kita. ada di Baitullahnya juga ada. Oke. Kita juga syuting di tempat yang viral tuh kalau di video-video tuh. Jabal Hamdam. Jabal Hamdama itu. Oh, oke. Nah kita syuting di situ, jadi lagi banyak turis juga. Turis juga. Jadi kayak oke kita harus beradegan ditontonin sama mereka gitu loh. Oke. Berarti orang-orangnya tuh nggak kelihatan natural ya, pada ngeliatin syuting ya. Sebenarnya pada ngeliatin kita semua di belakang kamera gitu, jadi kayak wow. Ditambah kan kalau di sana memang kita juga lagi panas kan cuacanya kan. Selain di Mekah, syutingnya di mana lagi? Jakarta. Di Jakarta. Only Jakarta. Jakarta Jadi ya. Jakarta Baitullah. Jakarta sama Oke. Baitullah. Kalau di Jakarta ada kesusahan nggak pas selama proses syuting? Kalau aku sih enggak. Jujur sih nggak ada sih kak. Nggak ada ya? Gitu kenapa? Karena happy sih kita syutingnya ya. Menyenangkan kok, menyenangkan sekali. Bu Hada juga ngedirect kita sangat amat baik. Apa yang beliau mau tuh disampaikan ke kita juga kita gampang nerimanya gitu. Yes. Tadi kan di Mekah katanya ada 1 hari libur, benar kan ya? Benar. Itu dipakai buat ibadah katanya, itu sekalian umroh. Jadi kan kita awalan datang itu kita umroh, lalu kita ada libur, berarti 2 hari. Oh, 2 hari. Habis umroh itu dan hari selanjutnya gitu. Ya udah kita pakai ibadah di sana aja kita. Sholat di sana, Tisa juga puasa di sana sekalian. Jadi Puasa waktu itu kan kita habis banget Ramadan kan, jadi ganti
Kalau cewek kan ada red day-nya gitu. Nah, ini kan mumpung di Baitullah nih. Pasti kalian doa dong. Boleh nggak di-spill doanya sama teman-teman di rumah? Doanya semoga Yes. Assalamualaikum Baitullah box office. Yeay, teman-teman. Amin. Banyak yang suka, banyak penontonnya. Yang Amin. mudah-mudahan dijabah. Amin. Dan semoga dari film Assalamualaikum Baitullah ini menjadi ladang amal juga buat Setuju. kami yang pada ngerjain Dan filmnya. penontonnya juga kecipratan berkahnya. Betul. Assalamualaikum Baitullah. Karena banyak banget pelajarannya tadi teman-teman Movieverse, pelajarannya banyak. Terus juga relate banget sama kehidupan kita saat ini gitu ya. I see. Nah, kalau kalian misal ketemu dengan karakter kalian di real life, kalian mau kasih pesan apa ke mereka? Coba. Kalau aku sih jangan gitu-gitulah. Jangan di-itu-ituin. Jangan gitu-gitu diini-iniin gimana? lah. Jangan labil-labil lah. Ini masalah hati nih, ya kan? Iya. Pada senyum-senyum nih, relate nih kayaknya. Kayaknya ada yang relate deh. Ada yang hatinya labil juga mungkin di sini. Semua manusia deh kayaknya. Gitu. Ada yang nunjuk tuh Ada yang bapak, lagi dihadapkan oleh dua pilihan. Waduh, takut banget Dua nih. pilihan terbaik dalam hidup ya. Nah, masalahnya nih pilihannya nih sama-sama baik gitu loh. Nah, itu beratnya itu. Coba tipsnya gimana kalau dua pilihan ini sama-sama baik? Es bara ya? Jangan deh, jangan itu gak bisa kasih tau. Es Arbani. Coba. Kalau S. Arbani ikutin orang tua sih. Jadi orang tua. Feeling. Ridho orang tua, ridho Allah kan. Berarti, Kalau aku. oh iya. Berarti artinya, nggak jadi deh. Nanti nonton aja di Spoiler sebelah. lagi. Kalau Tisa gimana? Kasih Aduh. pesan apa? Kalau personal Tisa. Aduh, kasih pesan apa ya? Amel yang sabar ya Mel gitu. Amel yang sabar. Insya Allah kamu bisa dapet lelaki yang benar-benar memperjuangkan kamu. Jangan sepihak aja nih yang berjuang. Karena cinta itu kan harus saling ya. Saling berjuang. Jangan salah satu aja yang lebih dominan gitu. Kalau mau ngamuk, ngamuk aja gitu ya. Ya, lepaskan semua. Lepaskan semua yang ada di hati ya. Jujur kalau dilihat dari trailer film ini kan promising banget ya. Gambarnya bagus, terus emosi kalian juga bagus, aktingnya natural banget gitu. Nah misalkan disuruh rating film ini, itu kalian mau rating berapa sih? Aku Dari berapa? dari 10 berarti. Aku 9. Karena kesempurnaan hanya milik milik Allah. Tahu aku. Aku dari berapa? Ya kamu dari 1 sampai 10 mau berapa? 11. 11. Biar beda sama Kabani ya. Gak ada pilihan ya 11 kan? Benar. Oke, kalau gitu kita mungkin selesai untuk sesi pertama. Yes. Jadi thank you so much sudah datang hari ini. Bakal masih ada yang lebih seru lagi di segmen kedua. So tetap stay tune terus. Yeay.